Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa kembali dalam channel bersama Bang Yai. Banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya ketika saya putarkan video yang terdahulu, kok bisa ya pesen tanaman via online? Karena beberapa teman banyak yang zong, banyak yang gagal begitu ya. Nah, saya akan berikan beberapa tips untuk teman-teman bagaimana caranya pesan tanaman di online atau via online. Terserah mau pakai Tokopedia, mau pakai Bukalapak, Shopee dan sebagainya ya. Tapi kebanyakan saya menggunakan Tokopedia, bukannya endorse ya, bukan. Tapi biasanya saya melakukan dengan aplikasi tersebut. Nah, ini adalah contoh tanaman jambu ya, rata-rata jambu dan juga belimbing yang saya beli dengan menggunakan online. Oke? Saya akan terangkan dan saya akan share kepada teman-teman gimana sih caranya supaya berhasil pesan tanaman via online. Tapi sebelumnya support dulu channel ini bersama Bang Yai. Subscribe, like, and share. Oke? Jangan kemana-mana. Ya teman-teman, kesuksesan untuk belanja via online bibit-bibit tanaman seperti ini tentunya bukan hanya dari sisi bagaimana kita memesan di online tersebut, tapi pasca datangnya bibit tanaman ini ke rumah kita, bagaimana treatment kita memindahkan tanaman tersebut ke media tanam yang baik. Itu adalah salah lanjutan ya, jadi bisa dibilang sukses. Jadi ketika datang dan dipindahkan dan akhirnya subur seperti ini gitu, ini baru namanya sukses. Dan kadangkala juga kita punya bibit yang bagus, datang yang bagus, tapi pemindahannya juga nggak bagus, jadi akhirnya mati, layu dan sebagainya, sehingga nggak sukses juga gitu loh. Nah, jadi saya akan terangkan kepada teman-teman dari pertama kita pesan bagaimana caranya, terus pilih toko yang seperti apa, bagaimana komunikasinya, dan bagaimana kita melakukan komunikasi dengan aplikasinya tersebut ya, sampai dengan tanaman itu datang ke rumah kita dan kita pindahkan ke media tanam sehingga subur. Nah, itu kesuksesan lah ya yang bisa kita petik ketika kita pesan tanaman dari online. Oke? Jadi pertama-tama pelajari dulu dengan detail tanaman yang mau kamu beli, ya. Harus detail ini. Apa jenis tanamannya, medianya dan pupuknya seperti apa, harus diketahui. Jadi jangan sampai tahu setelah tanaman datang kamu baru tahu gitu ya. Jadi harus tahu dulu. Lalu juga apakah termasuk tanaman yang rentan terhadap hama atau enggak gitu. Kamu juga harus tahu. Karena nanti ketika tanaman itu datang ke rumah, lalu kamu pindahkan ke media tanam, kamu 100% sudah mengetahui tentang karakteristik tanaman tersebut. Jadi, ketika kamu pindahkan ke media tanam yang baru, tanaman sudah pasti dan insya Allah dijamin subur karena kamu tahu tentang karakteristik tanaman tersebut. Selanjutnya, kamu pilih aplikasi e-commerce yang paling familiar untuk kamu, ya, karena kamu akan melakukan eksekusi tuh. Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, atau misalnya OLX, nggak masalah. Yang penting kamu familiar ketika kamu melakukan eksekusi menggunakan aplikasi tersebut, kamu sudah paham 100%. Nah, selanjutnya kamu pilih tokonya deh. Pilih toko yang memiliki bintang di atas 4. Misalnya nih, seperti yang teman-teman baca ini, 4,5 bintangnya, terjual 228 pieces. Bintangnya 4,6, terjual 459. Bintangnya 4,6, terjual 3.700. Ini bagus sekali. Jadi pilih toko-toko yang seperti ini sehingga kita aman melakukan transaksi dengan toko ini. Trusted lah istilahnya seperti itu. Nah, setelah itu
baru deh kamu beli, kamu pesan tanamannya. Kita berharap dengan toko yang trusted, tanamannya juga sesuai dengan apa yang kita pesan. Oh iya, pastikan juga kamu bisa chatting atau komunikasi dengan tokonya. Kenapa? Kamu harus tahu beberapa hal tentang tanaman yang mau kamu beli. Ya, misalnya nanti kamu harus tahu juga tentang ini, tanamannya seberapa besar, ya. Tanamannya seberapa besar, diameternya berapa, dan tingginya berapa. Yang kedua, berapa jumlah daunnya. Kamu juga harus tahu dan tanya aja langsung gitu ya. Supaya nanti dijawab oleh sang pembeli, sang penjual. Dan yang ketiga, pastikan bibit tanaman tidak dari biji. Karena kalau dari biji, itu akan lama sekali berbuahnya, butuh tahunan, 5 tahun, 10 tahun begitu baru kita tahu, baru kita rasakan buahnya. Itu kalau dari biji. Dan yang keempat, pastikan packaging pengirimannya ini harus baik. Harus baik. Jadi packagingnya penting sekali. Kalau nggak rusak tuh tanaman, kalau packagingnya jelek. Jadi pastikan itu. Dan yang berikutnya, yang kelima, minta atau pilih ya pengiriman yang paling cepat. Minta atau pilih pengiriman yang paling cepat. Ini bukan untuk apa-apa, untuk tanaman itu juga. Karena kalau berlama-lama di pengiriman, di ekspedisi, tanaman akan mati, akan layu, akan rusak. Dan yang keenam, jangan lupa ini sangat penting banget untuk teman-teman semua ya, sebelum melakukan transaksi atau melakukan eksekusi membeli tanaman di online. Apakah itu? Ya, cek testimoni yang ada pada halaman tanaman tersebut. Ya, cek testimoninya. Jangan hanya 1, 2, 3. Kalau perlu sampai bawah. Bagaimana komentar dari para pembeli yang sudah-sudah? Apakah toko ini trusted atau enggak gitu ya. Kalau enggak trusted, jangan dipakai toko itu ya. Dan selanjutnya baru deh kamu transaksi membeli tanaman itu. Nah, selanjutnya teman-teman, agar sukses membeli tanaman secara online, jangan tunda unboxing tanaman itu dari paketnya segera. Kenapa? Karena jika tidak sesuai, kamu bisa komplain langsung ke aplikasinya. Dan aplikasi akan menjembatani komplainan kamu ke toko yang tempat kita beli. Toko tidak akan main-main ini, karena jika tidak selesai permasalahan toko dengan kita, uang tidak akan dikirim oleh aplikasi. Jadi posisi kita cukup kuat ya. Tapi syaratnya tadi langsung unboxing ya, dan dilaporkan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya kalau barang sesuai atau barang sudah sesuai, segera deh pindahkan tanaman itu ke media tanam yang sudah kita siapkan. Kan kita sudah pelajari tadi ya di awal tentang karakteristik tanaman yang kita pesan atau kita beli. Apakah tanaman ini cukup kuat, apakah tanaman ini yang termasuk mudah terserang hama, bagaimana medianya, jenis medianya seperti apa, pemupukannya seperti apa, kita sudah pelajari tadi di awal. Sehingga kita sudah prepare tentang media tanam. Ketika tanaman datang dan sudah sesuai, langsung deh kita pindahkan ke media tanam yang sudah kita siapkan. Nah teman-teman, akhirnya jika kita berhasil memindahkan tanaman yang kita pesan ke pot media tanam yang sudah kita siapkan, berjalan dengan rapih dan akhirnya subur, wah itulah kesuksesannya. Ya, jadi teman-teman perlu memperhatikan ketika kita memilih belanja via online untuk mendapatkan tanaman-tanaman atau bibit-bibit tanaman seperti ini, kita harus ikuti rentetan-rentetan proses yang perlu kita cermati ya. Jadi tadi kita udah dengar ya bahwa kita pilih toko yang bagus. Tokonya bagusnya apa? Ya minimal bintangnya 4 atau sampai 5 ratingnya gitu. Terus yang kedua, jalin hubungan, komunikasi dengan tokonya. Tokonya itu harus bisa kita chatting, harus kita bisa ajak ngobrol. Kalau nggak bisa ajak ngobrol, wah
tanda tanya tuh ya. Jadi kayak kita beli kucing dalam karung. Jadi kita tanya benar-benar, ini bibit apakah benar-benar bagus, atau bibit ini asal dari mana, dari cangkokan atau dari biji ya, atau dari sambung pucuk dan sebagainya. Kita harus tahu tuh. Kenapa harus tahu? Karena itu masa depan kita. Kalau kita nggak tahu bibit ini ternyata ini dari biji, ya pastinya 5-6 tahun, 7 tahun, bahkan belasan tahun baru kita tahu, baru bisa merasakan buah dari pohon ini. Tapi kalau dari cangkok ya, dan kita pastikan cangkok itu dari tumbuhan atau induk yang sudah berbuah, bisa kita tanyain juga di situ gitu loh. Kalau jawabnya oke, jawabnya siap gan, jawabnya enak ya, sesuai dengan apa yang kita maukan atau maui, ya kita tinggal eksekusi. Terus pastiin juga bahwa pengirimannya tuh pakai apa ya, bagaimana packingnya, itu juga pengaruh ya. Dan bagaimana berapa harinya nyampe, itu juga pengaruh. Jadi kesuksesan itu harus kita detail benar ya di toko itu, sampai kita bisa chat, bisa ngobrol di situ. Terus yang kedua, jangan lupa, jangan takut kalau kita memang udah yakin ya dengan toko itu, kita bayar ya, kita eksekusi bayar, dan ketika datang barang ini langsung dicek, jangan tunda-tunda, jangan. Kenapa? Karena kalau kita cek langsung, kita tahu tanaman ini oke apa enggak gitu. Ketika enggak oke, kita bisa lapor ke aplikasi tersebut gitu, bahwa toko ini kurang ini, atau barangnya tidak sesuai dan sebagainya. Jadi kita bisa komplain. Nah, si aplikasi itu akhirnya kan nggak mentransfer uangnya ke toko itu kan, karena ada komplain kita ya. Nah, dari situlah nanti akhirnya kita disambungkan kembali ke toko itu untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan akhirnya sampai dengan penggantian gitu. Jadi jangan ini udah datang terus kita buka, terus kita ngeluh-ngeluh tanpa kita melakukan konfirmasi ke aplikasi tersebut. Jangan. Akhirnya nanti waktunya udah lebih seminggu, 2 minggu, sudah nggak bisa lagi kita konfirmasi dan kita komplain lagi gitu. Dan yang terakhir yaitu tadi ya, suksesannya itu adalah pemindahan tanaman tersebut ke media tanam. Media tanam yang biasa saya pakai adalah ini tanah banding 2, sekam 1, dan kokopit. Kasih furudan dan juga kasih NPK untuk bisa menjaga hara yang ada di dalam tanah. Oke, habis itu baru pindahkan, lantas kita siram sampai banjir. Kita cek apakah potnya ini sirkulasi airnya oke enggak gitu loh. Kalau oke, sampai habis airnya juga, nah diemin deh sampai 2 hari, baru nanti secara rutin kita siram. Ini lumayan ini hampir sebulan yang lalu ya. Ini jambu, ini banyak nih, ada jambu Taiwan, dalhari, ini ada mangga alpukat, terus ini ada belimbing diamond, ini juga ada jambu lagi nih, jambu king rose yang di belakang, ini jambu dalhari, red Taiwan, banyak, bisa kok, bisa. Jadi semoga tips yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sukses belanja online-nya ya. Oke, jangan lupa dukung channel ini bersama Bang Yai. Sampai jumpa dan terima kasih. Please subscribe and like and share. Oke, bye.